Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Salat Khusyuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan bahas kitab Madarijus Salikin bab An-Nafas. Insyaallah saya ditemani Ustaz Hamid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita bahas tentang kitab Madarijus Salikin ya Ustaz ya? Iya. Tentang perjalanan rohani seorang manusia dari mulai bayi, kemudian bayi itu tertutup kembali, lalu harus bersih kembali bayi lagi sehingga kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini makna an-nafas di sini Ustaz banyak yang mengartikan dari sisi bahasa jadi bahasa Indonesia. Menjadi napas. Ini yang menjadi problem kita. Padahal ketika kita bicarakan bab an-nafs bahwa wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu menggunakan kata an-nafs. Ketika juga wala uqsimu bin nafsil lawwama, juga menggunakan kata wala uqsimu bin nafsil lawwama. Nafs juga. Sumpah lagi. Yang ketiga kita juga menggunakan wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Yang terakhir ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, juga menggunakan kata nafs. Kita pulang kembali juga ini dipanggil nafs. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Ini Ustaz kita bahas langsung tentang makna an-nafas dari sisi bahasa dulu, kemudian kita masuk ke dalam hakikat an-nafs itu sendiri, macam-macamnya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Babu an-nafsi. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika. Ini kondisi napas ini dialami oleh Nabi Musa. Waktu itu keadaan napasnya jiwa tadi ya. Dia begitu pingsan terus sadar, kan lapang jiwanya. Tubtu ilaika subhanaka. Jadi ketika ia tertutup itu kegelapan ya sebenarnya kan pingsan ya. Fakharra Musa. Pingsan kemudian dia sadar. Mengatakan subhanaka, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaika. Setelah tersingkap dari kegelapannya, maka tersingkaplah itu, maka beliau mengatakan subhanaka. Ini kuntu minaz zalimin. Sudah sama ya. Ya sama. Ya dzulmah nanti ada dzulmah nanti ya. Dzulmah tadi. Lanjutkan saya. Iya. Anan nafsa yakunu ba'da mufaraqatil hali wa fin sholih an sahibihi. Nafas itu terjadi karena keadaan asli, diri yang asli lepas. Aslinya an-nafs ini kan suci. Bayi yang pertama dilahirkan, dia belum kontaminasi oleh ilmu. Sehingga sekarang ta'alluq bil ilmi. Terkait dengan ilmu pengetahuan, knowledge. Betul. Aslinya an-nafs itu adalah bayi yang lahir yang belum diisi pengetahuan sama sekali. Itu yang asli. Yang berasal dari ketika Allah menciptakan manusia min salsalin kal fakhar min hama'im masnun, kemudian lanjut sama Allah wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi bayi itu setelah sempurna penciptaannya terbuat dari tanah, kemudian setelah sempurna bentuknya wa nafakhtu fihi min ruhi, maka dihembuskan ruh terhadap badan yang terbuat dari tanah. Maka itu disebut an-nafs. Nah, sekarang Ustaz, ketika bayi masih bayi, kita nggak ada kontaminasi pengetahuan sehingga jernih. Setelah bertahun-tahun kita dikenalkan terlahir, punya rumah, punya anak, punya jabatan segala macam, punya masalah. Dan itu ada keterikatan akhirnya terhadap apa yang dimiliki. Man ahabba syai'an fahuwa asiru lahu wa man ahabba syai'an fahuwa abdu. Barang siapa mengikatkan dirinya mencintai terhadap sesuatu, maka dia akan asiru lahu. Jadi tawanan. Tawanan. Maka ketika barangnya hilang, ini mah gelisah. Maka di situ an-nafas yang gelisah, an-nafas yang kacau balau, an-nafas yang tersiksa. Mufaraqatul hal. Itulah. Itu makanya di sini coba lanjutkan Ustaz, menarik Ustaz. Dan nafas dibagi menjadi 3 tingkatan. Pertama adalah napas awal. Nafasun fi hinis titarin mamlu'an matin minal kadmi wadulmi. Napas pertama adalah karena dia tertutup, jiwanya tertutup dan gelap. Awalnya kan bersih tadi.
Tapi setelah ada pengetahuan baru, setelah mulai bayi kemudian menjadi dewasa diikatkan dengan apa yang dimilikinya, yaitu tadi anak, rumah, jabatan tadi, maka nafas yang asli, jiwa yang asli tertutup. Maka dia akhirnya harus bagaimana? Gelap. Sehingga tidak tahu dirinya. Maka di sini akhirnya mengatakan man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Kalau engkau tahu diri yang aslimu, pasti kenal Tuhanmu. Nah, ini menarik, lanjutkan Ustaz. Kemudian orang seperti ini idza tanafasal bil asab. Kalau dia bernapas, napasnya napas kesedihan. Jadi kalau ia melakukan kehidupan jiwanya ini, dalam ini artinya bernafas itu maksudnya gini. Jika jiwanya ada terikat terhadap tentang masalah tadi, maka muncul jiwanya itu jiwa kesedihan. Kadang-kadang ada jiwa kebahagiaan tapi palsu. Misalkan dia punya mobil, dia bahagia, tapi kalau kehilangan mobilnya, dia gelisah, sedih lagi. Jadi dia diumbang-ambingkan dengan apa yang dimilikinya. Kebahagiaan jika engkau punya materi, jika tidak punya materi, engkau akan gelisah. Maka ia diumbang-ambingkan. Nah, ini nafas yang palsu. Nah, sebagaimana di sini juga diterangkan, faidza tanafasa fi hadil hali fatanafasuhu tanafusal hazinil makrub. Bahkan tidak hanya sedih tapi malah susah. Banyak sedih, banyak susahnya. Jadi nafas kita ini maksudnya bukan pernafasan, bukan. Jadi jiwa, situasi jiwa. Nah, keadaan jiwa yang sedih itu karena pasti ta'alluq bil ilmi, ta'alluq dengan apa yang dipikirkan, ta'alluq. Maka di sini kesulitan orang melepaskan ini. Makanya disitulah qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung yang membersihkan jiwanya, dia akan mendapatkan kembali lagi fitrah lagi. Contoh, dibersihkannya dengan zikir, ada lagi dibersihkannya dengan puasa. Ketika berpuasa, maka kita meredam seluruh ikatan nafas atau jiwa, yang ta'alluq dengan ilmu tadi, ta'alluq dengan perasaan tadi. Ketika puasa, maka diredam semuanya. Ketika hati bersih, sebenarnya kembali li'idil fitri. Kembali ke fitrah lagi, kembali kepada kesucian yang asli. Hanya saja ketika kita puasa melupakan proses untuk mencapai nafasani, sampai nafasalis nantinya. Sehingga di situ ketika kita bersihkan, sebenarnya bisa kekotoran jiwa ini yang menutup. Sehingga disitulah ada hubbud dunia, ada keterikatan dengan terhadap dunia, mencintai itu akan menjadi ketertutupan, istitar wa zulmah, tertutup dan gelap, maka tidak tahu dirinya. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Kalau engkau tahu dirinya yang asli, pastilah faqad arafa rabbah. Maka kenal Tuhannya. Ini nggak kenal Tuhan kita, kegelapan terlalu kuat. Menutupi jiwa kita. Kemudian lanjutkan Ustaz. Kemudian nafasani. An-nafas yang kedua, nafasun fihi tajalli, yaitu jiwa yang sudah terang sekali. Jadi saat jiwa yang sudah terang, tajalli itu kan ibaratnya sudah mampu mengintip Tuhan sebenarnya, atau mengintai Tuhan dalam batinnya. Seperti seorang bayi ini kan nggak ada batasan, sudah antara bayi dengan Allah itu tidak ada hijab. Jadi antara hamba yang suci, itu bisa langsung tembus ke Allah dan langsung mampu menangkap apa yang disampaikan Allah. Makanya ketika berpuasa kita diwajibkan sampai seperti Idul Fitri, kembali kepada aslinya, yang mampu menangkap. Kata Rasulullah mengatakan, kalaulah kalian tidak tertutup oleh setan, pasti lanazaru ala malakutis sama. Maka engkau pasti mampu melihat alam malakut di sama. Jadi alam malaikat yang turun membawa barakah, alam malaikat membawa berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan Ustaz. Bahkan di sini wa nafsun sahisun an maqamis sururi ila ruhil muayyana. Jadi ini jiwanya selalu senang karena ruhnya melihat tidak ada perbandingan. Tidak ada.
Jadi senang di sini berbeda dengan senang yang ta'alluq bil ilmi. Ya. Kalau senang ta'alluq bil ilmi sama dengan orang yang sepak bola. Orang sepak bola punya hobi, ketika ia nonton sepak bola dia sangat bahagia kalau lawannya kalah, kemudian dia menang, dia berteriak dan ada rasanya kesenangan itu. Dia bisa berteriak histeris dan dia mengatakan, wow, begitu hebatnya. Tapi ketika kalah yang satunya, dia akan sedih. Tetapi kalau yang ini, ketika ia menggunakan ruhnya, maka tidak ada perbandingan. Yang ada kebahagiaan dan tidak ada perbandingan sedih dan senang menurut hawa nafsu tadi. Tapi kalau ini ada kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang berasal dari Allah yang tidak ada seperti sebagaimana kita berasal dari surga. Sehingga kebahagiaan tetap abadi. Nah, itulah barangkali perbedaan di situ tentang masalah an-nafas tadi ya. Lanjutkan Ustaz. Kemudian an-nafas salis. Nafas ketiga, nafsun mutahharun bima'il qudsi qaimun bi isyaratil azali. Yaitu nafas yang sudah dibersihkan dengan air kesucian sehingga dia bisa menghilangkan dia bisa berdiri pada isyarah azali. Jadi kalau orang sudah pada makom ketiga ini, ia bisa tegak pada posisi yang mampu menangkap isarah dari azali. Allah SWT. Ya kan? Isarah azali itu artinya ilham. Ya, isarah azali, isarah yang sangat jelas. Kenapa mampu menangkap ilham dengan jelas? Karena sudah tidak istitar wa zulmah, tidak tertutup dan tidak gelap. Maka seorang bayi tadi ketika nafas salis ia berdiri. Yang pertama, kesucian seorang bayi yang perlu kita perhatikan sehingga kita berasa pada posisi berdiri di hadapan Allah, yaitu ketika tajalli, maka kita bisa merasakan amar-amar Allah, turunnya petunjuknya Allah dengan sangat jelas dan jernih. Dan itu dinamakan bisidqin nur, dengan kebenaran cahaya yang sebenar cahaya. Faman sarahallahu sadrahul Islam fahuwa ala nuri min rabbi fawail qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Kalimat fi dhalalim mubin itu kan gelap. Ketika afaman sarahallahu sadrahul Islam, apakah sama orang yang saya bukakan hatinya untuk menerima Islam, fahuwa ala nuri min rabbi, berupa cahaya dari Allah. Di situ kan jelas. Ada cahaya Allah, tanpa cahaya Allah tidak bisa. Tidak saja jauh. Ketika malam gelap, tidak ada bulan purnama, maka kita tidak mampu melihat apa-apa. Kita perlu bulan purnama. Pun siang kalau tidak ada matahari, maka kegelapan yang luar biasa. Sama dengan malam. Iya. Maka kalau kita dibuka, maka engkau mampu melihat. Petunjuk yang ada di sekitar kita itu, benda-benda sekitar itu, bahkan petunjuk Allah itu ketika hati dibuka, pasti sejelas seperti ada matahari yang mampu kita melihat semua benda-benda yang tertutupi tadi. Istitar wa zulma. Itulah barangkali Ustaz, ini menarik sekali. Mudah-mudahan kita difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang ketiga tadi Pak, hasilnya adalah an hadzan nafasa sadirun an musyahadatil azali al-mahilil hawadisi al-mafna laha. Jadi kesimpulannya nafas ketiga ini adalah timbul karena bisa menyaksikan azali yang bisa meniadakan alam semesta. Oleh karena itu, kesimpulan terakhir, nafas awal sebagai penjelas pandangan, nafas kedua sebagai alat untuk mi'raj, nafas ketiga sebagai mahkota. Demikian pemirsa, mudah-mudahan ini menjadi hikmah untuk kita sehingga kita bisa merasakan bagaimana kita mampu melepaskan keterikatan hati kita dengan hawa nafsu kita sehingga kita bisa menjadi seperti bayi yang mampu melihat alam azali sehingga kita bisa mampu menangkap juga petunjuk-petunjuk Allah dalam hati kita sebagai pengetahuan di dalam spiritual kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.